Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 kelas KBI yang beranggotakan saya Amanah Rahmiati, Fadila dan Fiona Aldila Rahayu. Pada kali ini itu akan mempresentasikan diskusi kami tentang aplikasi RStudio. Baiklah, mungkin untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Fadila. Kepada Fadila dipersilakan. Baik, Manda. Mungkin yang pertama itu adalah kita menggunakan RStudio sebagai kalkulator. Jadi kita bisa langsung mengetik perintah di jendela konsol. Misalnya untuk penjumlahan sudah ada dibuat itu, kita langsung bisa ketik itu 12 atau kita copy aja 12 ditambah 4 mungkin bisa langsung diketikin di jendela konsol, Man. Ya. Atau bisa langsung kitaran di bagian untitled. Lalu kemudian untuk sebagai pengurangan itu ada 10 dikurang 7, itu boleh langsung kitaran atau kita ketik juga di jendela konsol. Kemudian untuk perkalian itu ada 2 dikali 5 di sini. Boleh langsung kitaran. Dan untuk pembagian itu ada 100 dibagi 20. Itu langsung aja kitaran. Kemudian untuk operasi selanjutnya itu adalah pangkat. 2 dipangkatkan 10, itu boleh langsung kitaran atau kita ketik juga di jendela konsol. Yang selanjutnya adalah memasukkan variabel. Di sini perintahnya adalah berupa huruf. Jadi ada variabel X dan Y. Nah, untuk X itu 12, sedangkan Y itu adalah 10. Nah, untuk boleh langsung di run, nah, maka akan muncul di jendela konsol kita seperti apa yang kita perintahkan. Kemudian untuk persamaannya itu adalah X ditambah Y, maka boleh langsung di run. Nah, maka akan didapatkan hasilnya 22. Lalu selanjutnya itu untuk persamaan X dikurangi Y, langsung di run, itu ada 2. Dan untuk X dikali Y, nah, maka boleh di run langsung, didapatkan hasilnya 120. Dan operasi selanjutnya adalah X dibagi Y. Nah, didapatkan hasilnya 1,2. Lalu berikutnya adalah berupa kata. Nah, jadi untuk fungsinya itu adalah meja dan kursi. Kalau meja dia itu 2, sedangkan kursi itu 1. Sehingga ketika kita run meja ditambah kursi, nah, maka akan didapatkan hasilnya, langsung aja di run meja dan kursi. Nah, didapatkan 3. Nah, untuk selanjutnya itu adalah meja dikali dengan kursi. Maka ketika di run akan didapatkan hasilnya itu 2. Nah, selanjutnya itu adalah mencari data tinggi. Mencari data di sini kami menggunakan data tinggi badan, berat badan, dan nama. Yang pertama itu adalah untuk fungsi data tinggi badan. Di sini kalau kita mengetik kata itu harus menggunakan underscore, jadi tinggi underscore badan, yang mana kolomnya itu ada 150, 150, 157, 95, dan 155. Dan, mungkin di tinggi badan langsung di run, maka akan muncul di jendela konsol kita. Nah, selanjutnya itulah nama. Nah, jadi nama itu ada Manda, Vio, Dila, Desu, dan Nana. Itu tinggal di run, maka akan muncul namanya di jendela konsol. Selanjutnya adalah berat badan. Data berat badannya yang dipakai 55, 50, 45, 40, dan 57. Langsung aja di run. Nah, kemudian untuk menyatukan data, itu kita menggunakan rumus itu dataku, data titik frame, lalu digabungkan ketiga
data sebelumnya, itu nama, tinggi badan, dan berat badan. Ini berurut ya, karena nanti tabelnya juga akan berurutan. Sehingga ketika kita merun data, kita tinggal memanggil data untuk dataku. Mungkin langsung dilaman. Nah, mungkin itu. Dan misalnya kita, mungkin sekian dari saya. Kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Fadila. Selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya Violan. Kepada Violan dipersilakan. Baik, terima kasih Manda. Selanjutnya yaitu untuk melihat variabel kolom pada tabel, bisa kita lihat yaitu rumusnya dataku dolar dalam dataku dolar, kemudian tinggi underscore badan. Kemudian kita run saja. Maka terlihat hasilnya di bawah. Mungkin bisa agak di scroll teman. Nah ya. Lalu selanjutnya untuk kita melihat baris keberapa dan kolom keberapa bisa kita pakai rumus dataku kurung siku 1,2 yang dimana artinya yaitu baris pertama kolom kedua. Lalu setelah di run hasilnya yang telah di layar. Selanjutnya yaitu untuk melihat korelasi datanya, yaitu bisa kita masukkan rumus cor dalam kurung dataku dolar tinggi underscore badan, koma dataku dolar berat badan underscore badan. Langsung di run saja. Nah, keluar hasilnya sebagai berikut. Kemudian selanjutnya yaitu kita melihat ada berapa data yang ada pada kolom itu dengan cara len dalam kurung tinggi underscore badan. Kemudian kita run. Nah, kemudian kita masuk selanjutnya itu mencari rata-rata, yang dimana rumusnya ialah men dalam kurung tinggi underscore badan, lalu kita run juga. Kemudian untuk mencari nilai maksimum dari tinggi badan ini, kita bisa menggunakan rumus maksimum dalam kurung tinggi underscore badan, lalu kita run. Selanjutnya itu mencari nilai minimum dari kolom tinggi badan ini, bisa kita ketikkan min dalam kurung tinggi underscore badan, lalu kita run. Kemudian untuk mencari standar deviasi, kita gunakan SD dalam kurung tinggi underscore badan, kemudian kita run lagi. Lalu untuk kita melihat ringkasan dari data ini, kita bisa memasukkan rumus sumari dalam kurung tinggi underscore badan, kemudian kita run. Kemudian bisa kita lihat hasilnya di bawah, terdapat nilai minimum, kuartil 1, median, rata-rata, kuartil 3, dan nilai maksimal. Lalu selanjutnya yaitu kita ingin mencari data keberapa, yaitu dengan rumus yang sudah ditampilkan, lalu kita run. Nah, hasilnya sudah ada, lalu kemudian kita mengurutkan data pada kolom tinggi badan, bisa kita buat sort dalam kurung tinggi underscore badan. Kemudian kita run. Lalu mengubah data tinggi badan menjadi berurutan itu, yaitu tinggi underscore badan, kemudian sama dengan sort dalam kurung tinggi underscore badan, kemudian kita run. Lalu untuk menginputkan datanya, kita tinggi underscore badan, kemudian kita run. Nah, baik, bisa kita lihat bahwa tinggi badan tersebut telah terinput. Mungkin itu dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Violan. Selanjutnya mungkin akan saya lanjutkan, yaitu cara membuat grafik plot pada RStudio. Jadi kita memisalkan ada 3 data, yaitu ada paket pempek yang mana ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu ada rasanya juga ada 5, yaitu telur, ayam, daging, sayur, dan keju. Lalu ada beberapa harga yang tertera, yaitu
5.000, 5.000, 6.000, 3.000, dan 6.000. Untuk memasukkan datanya, kita run dulu ketiga data ini. Nah, kemudian untuk menabelkan ketiga data tersebut, kita menggunakan rumus data.frame, lalu kita run. Maaf, mungkin ini ada typo. Lalu kita run lagi. Nah, setelah itu untuk memasukkan datanya ke bagian tabel, kita run lagi menu underscore PMP. Nah, dapat kita lihat sudah terbentuk dalam bentuk tabel. Selanjutnya untuk membuat plotnya itu kita menggunakan rumus plot, buka kurung, variabel mana saja yang ingin kita bikin plot. Kalau di sini kami mencontohkannya dengan memakai paket PMP dan harga. Lalu kita run. Nah, lalu pada kolom sebelah kanan itu akan nampak plot dari dua variabel tersebut, yaitu variabel harga dan variabel paket PMP-nya. Mungkin sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.